Halo sahabat sehat RSA di rumah, kembali lagi bersama saya Dr. Putri di TikTok RSA UGM, tips seputar informasi kesehatan. Nah, sahabat sehat di rumah sudah pada tahu belum, pada tanggal 14 Juni 2024 itu kita memperingati Hari Donor Sedunia. Oleh karena itu kita hari ini akan membahas sedikit tips and trik donor darah dengan bintang tamu kita yang katanya sering mendonorkan darahnya di RSA UGM. Saya perkenalkan bintang tamu kita pada hari ini yaitu Dr. Mahatma Sotyabawono, spesialis THT kepala leher. Selamat pagi Dr. Boni. Selamat pagi Putri. Gimana nih kabarnya? Baik ya? Baik dok, sehat. Dr. Boni sehat ya dok? Alhamdulillah. Gini dok, kan kita lagi membahas tentang Hari Donor Sedunia nih dok, tanggal 14 Juni kemarin. Jadi kita sharing sedikit ya dok tentang pengalaman Dr. Doni yang sering donor di RSA ya dok. Untuk itu kita, Dr. Boni, kalau bisa boleh tahu dok, rutin donor itu mulai usia berapa dok? Kira-kira 5 tahun, mungkin sekitar 40 ya. 40, usia 40-an saya mulai donor rutin. Oke, Dr. Boni sekarang usia berapa dok? 45. Oh, awet muda ya dok. Kelihatan, ternyata sudah tua ya. Gimana dok untuk pengalaman Dr. Doni pertama kali donor darah dok? Ya relatif nggak masalah sih. Sebenarnya dulu waktu saya residen itu juga pernah donor darah beberapa kali, tapi kan tidak rutin. Nah semenjak di RSA memang karena sering ada event donor darah, jadi ya udah mulai lagi di situ. Dan ternyata akhirnya jadi rutin, ya jadi kebiasaan lama-lama. Jadi kebiasaan ya dok ya. Berarti dokter itu donornya di UTD kita ya dok? Ya, UTD kita. Jadi RSA punya unit donor darah ya. Jadi teman-teman di rumah kalau misalkan mau donor darah itu bisa melalui RSA UGM ya dok? Ya bisa. Oke. Yang membuat Dr. Boni itu berkenan untuk donor darah terus gimana dok? Atau misalkan nih kalau misalnya dokter skip donor, ada perbedaan nggak dok? Kalau untuk donor darah sendiri kan sebenarnya secara fisiologis kalau orang mendonorkan darahnya itu kan sebagian darahnya nanti akan digantikan oleh darah yang baru dari bone marrow-nya sendiri, dari tulang belakangnya. Nah itu malah justru membuat kita lebih fresh. Pertama itu. Kalau saya secara pribadi motivasi awalnya memang karena kebetulan ya kalau dokter dan nakes itu kan kita terpapar dengan pasien. Iya. Nah padahal kalau kita donor darah itu kan nanti ada screeningnya. Jadi nanti darah kita itu kan akan dicek, ada BSAG, ada HIV dan sebagainya. Nah, kalau saya pribadi, saya pengen sekalian ngecek itu secara rutin gitu kan, karena kita memang populasi yang berpotensi untuk terpapar. Sebagai tenaga medis kan itu kan memang bagian resiko dari pekerjaan. Makanya itu nanti saya pribadi saya gunakan sebagai screening dulu. Tapi ternyata setelah dikerjakan ya dengan ini lebih enak ya malahan ya. Lebih enak ya dok ya. Jadi manfaat yang dokter rasakan tuh mungkin badannya lebih enak ya dok ya? terasa lebih fit lah, lebih nyaman, ya, lebih nyaman. Untungnya screeningnya sehat ya dok? Alhamdulillah sampai yang kemarin masih sehat. Alhamdulillah ya. Kan akan diberitahu kan soalnya kalau misalnya adanya kan si donornya akan diberitahu kalau sampai ada sesuatu screening yang positif. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah. Belum ada ya dok notifnya ya dok ya? Belum, alhamdulillah. Jangan ya dok. Oke, selanjutnya di dok, persiapan yang harus sahabat sehat tahu nih dok, sebelum donor darah itu apa aja, terus yang dilarang juga apa, seperti itu dok. Ya, konsepnya pertama saat mendonorkan darah dalam kondisi sehat. Jadi tidak dalam kondisi sakit, tidak dalam kondisi demam. Terus kemudian nanti kalau di sini biasanya nanti kita ada screeningnya juga. Jadi dicek gula darah pakai one touch itu kan, nanti terus tensi dan sebagainya layak, nanti baru diambil darahnya. Tapi kalau secara fisik yang penting kondisinya sehat, tidak dalam kondisi sakit waktu diambil darahnya. Salah satunya itu ada juga kalau misalnya wanita itu tidak sedang menstruasi. Ya, tidak sedang menstruasi itu juga. Tidak sedang menstruasi, tidak habis operasi ya dok. Jadi kondisinya memang fit. Memang fit ya dok. Lalu dok, pesan untuk sahabat sehat di rumah ini gimana dok? Supaya yang masih takut-takut nih dok, kan memang jarumnya juga agak besar ya dok ya sebenarnya gini, kalau untuk pengambilannya, kalau nyeri sebenarnya relatif enggak. Mungkin awal itu orang agak banyak yang takut dengan jarum. Iya. Tapi sebenarnya jarum medis itu kan justru karena dia sangat tajam, makanya dia tidak senyeri kalau bayangkan kita digores dengan besi yang tumpul dengan yang tajam. Itu yang tajam dia akan memberikan luka yang lebih rapi justru. Jadi malah nggak terlalu nyeri sebenarnya. Ya agak serem aja awalnya, tapi begitu sudah dijalankan sebenarnya enggak terlalu masalah sih sebenarnya. Dan karena ini juga selain memberi manfaat buat orang lain, juga memberi manfaat buat diri sendiri ya. Buat diri sendiri ya. Apa salahnya?
Betul. Saya pernah sih dok, tapi cuman ya sekali doang kayaknya. Itu kan diambil sekitar 250 cc 250 dan setelah cc. itu memang nanti akan ada nutrisi juga yang diberikan oleh pihak anunya ya, pihak Iya, penyelenggaranya. biasanya Dapat susu, biasanya gitu-gitu. dapat telur. Tapi secara umum tanpa itu pun nanti tubuh itu akan meregenerasi darah yang kita terambil tadi, sehingga justru kita akan menggunakan darah yang baru yang lebih optimal untuk dipakai di tubuh. Oke. Oke dokter, sebenarnya yang utama-utama sudah kita bahas ya dok ya. Iya. Dari dokter Boni sendiri ada tambahan nggak dok? Pesan untuk sahabat sehat di rumah supaya ya rutin donor darah dok. Anda pengen amalan yang sehat, berdonorlah. Ngamal iya, sehat iya. Baik, seru ya dok ya. Jadi amal iya, sehat iya ya dok ya. Jariah ya dok ya itu ya dok ya. Insya Allah, Insya Allah ya dok. Kan pasti ikhlas kan, udah keluar gak mungkin lagi kan? Pasti ikhlas. Iya. Baik, oke sahabat sehat di rumah juga jangan lupa, jadi RSA punya unit transfusi darah dan juga laboratorium terpadu. Jadi kalau misalkan sahabat sehat ingin mendonorkan darahnya untuk membantu sesama, itu bisa datang ke RSA. Bisa menghubungi via hotline di YouTube kita ataupun via Instagram ya dok ya, sudah ada di sana. Oke, saya kira cukup ya dok ya untuk pagi hari ini, cukup singkat dan jelas ya dok. Terima kasih dokter Boni atas waktunya. Mari. Baik, salam sehat semuanya.